Tujuan dari penerimaan uang agar perkara tersebut diputus konselat dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus bebas, diputus konselat oleh Majelis Hakim. Ya, kalau melihat seluruh rangkaian kejadian dalam beberapa waktu terakhir ini, memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan, saya minta maaf harus mengatakan sudah sangat busuk gitu ya. Tentu ini merupakan satu kesalahan yang betulnya tersistem ya, artinya memang berjalan seperti ini. Jadi ini memang bagian dari bagaimana peradilan kita sudah demikian degradasi ya, atau mundur, atau dapat dikatakan tidak lagi mencerminkan tujuan dari keadilan yang dituntut di pengadilan. Selamat malam. Wajah peradilan kembali jadi perhatian. Kasus dugaan korupsi kembali menjerat sejumlah hakim di negeri ini. Ketua dan 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap terkait pengurusan perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah. Ini bukan yang pertama. Sebelumnya sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Surabaya juga terjerat kasus yang sama. Mereka diduga menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kasus ini menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang dan emas batangan senilai 1 triliun rupiah di rumah mantan petinggi MA ini. Mengapa kasus korupsi yang menjerat para penegak hukum terus terjadi? Apakah para hakim ini beraksi sendiri atau ada jaringan besar yang mengorkestrasi? Inilah Satu Meja The Forum, lagi-lagi jual beli perkara, mafia hukum merajalela. Kasus ini bermula saat Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejagung menyebut bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta alias MAN, diduga menerima 60 miliar rupiah dari tersangka Marcella Santoso yang merupakan kuasa hukum perusahaan. Setelah menerima uang bila dirupiahkan sebesar 4,5 miliar tadi oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag, kemudian setelah keluar dari ruangan uang tadi dibagi kepada 3 orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AL yang keduanya sebagai hakim anggota, dan juga kepada DJU. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut angkat bicara terkait kasus ini. Mahfud menilai kasus yang menjerat Ketua PN Jakarta Selatan ini menciderai kepercayaan publik dan wajar jika ada pertanyaan besar terkait integritas para hakim. Permainannya itu melibatkan bukan hanya lagi perseorangan oknum yang diam-diam, tapi kalau melihat kasus terakhir ini kan sudah melibatkan banyak orang di sebuah instansi. Oh, ini integritas hakimnya. Saya kira integritas hakimnya mulai dari pimpinan sampai ke bawah. Kalau pimpinannya punya integritas, tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Integritas untuk berani melakukan penataan. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyebut Kejaksaan Agung harus menegaskan bahwa ada tindak pidana pencucian uang dari kasus suap para hakim. Jadi sekaligus disampaikan untuk menjerakan, supaya mereka takut ya, karena kalau dengan undang-undang korupsi itu yang kita lihat pidananya bisa ringan, kemudian penyitaannya tidak terlalu kuat, tetapi kalau juga dikaitkan bahwa yang dilakukan para hakim yang menerima suap itu juga dia melakukan pencucian uang, yaitu dengan membelanjakan dan sebagainya, yang itu ancamannya adalah maksimum 20 tahun dan akan ditelusuri kemana saja, termasuk ke keluarganya. Itu akan membuat mereka secara moral itu mereka akan
takut, atau orang-orang yang potensi itu akan takut. Sebelumnya, kasus jual beli kasus yang juga jadi sorotan adalah kasus Ronald Tanur yang sempat divonis bebas dalam kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, pada Juli 2024. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, 3 hakim menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan. Keputusan hakim yang membebaskan Ronald menimbulkan kecurigaan keluarga korban dan publik. Hingga akhirnya, proses ini berujung penangkapan 3 hakim PN Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dan ibunya. Kasus Ronald Tanur juga berujung dengan terungkapnya kasus mafia hukum lainnya yang menjerat ex-pejabat Mahkamah Agung, Zarof Rikar. Sebagai pejabat MA, Zarof memiliki uang tunai dengan jumlah yang sangat fantastis, senilai 920 miliar rupiah di rumahnya. Kasus demi kasus yang menjerat hakim, pengacara, hingga penegak hukum lainnya harus ditangani dengan serius. Menuntaskan kasus ini mungkin tidak akan sepenuhnya menghilangkan praktik jual beli perkara yang bisa saja terjadi. Tapi setidaknya publik harus diyakinkan bahwa penegakan hukum di atas segalanya dan praktik jual beli perkara tak boleh dianggap biasa saja. Lagi-lagi jual beli perkara mafia hukum merajalela adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bang Harli Siregar. Malam, Bang Harli. Di sebelah kanan saya ada anggota Komisi Yudisial Bin Syed Gaddafi. Malam, Gaddafi. Lalu ada praktisi hukum Saur Siagian, Marang, Ban Saur. Dan ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Hakris Tuti Hakrisnowo. Ya, malam Mbak Tuti, melalui sambungan Zoom sudah ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Malam, Bang Hinca. Selamat malam, Mas Budiman. Selamat malam, teman-teman semua. Oke, baik, Bang Hinca. Saya ke Pak Harli dulu. Pak Harli, bisa diupdate perkembangan kasus 4 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta sampai sekarang seperti apa? Baik, Mas Budiman. Jadi dapat kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada 17 orang saksi yang sudah diperiksa. Oke. Dan dari 17 ini 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 8 orang? 8 orang. Jadi yang pertama ada 4, kemudian 3, kemudian 1. Oke. Kemarin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekarang penyidik sedang fokus bagaimana melihat supaya peristiwa ini lebih terang dari peran masing-masing tersangka ini. Nah, jadi masih seputaran karena tersangka juga bisa diperiksa sebagai saksi. Ya. Kan? Nah, jadi saksi yang 17 ini terus digali untuk apa? Untuk mendudukkan pada porsi yang sebenarnya. Oke. Nah, yang ketiga bahwa tentu ke depan penyidik juga sedang membuat rencana operasi ke depan. Rencana operasi untuk? Ya, operasi penyidikan. Oke. Ya, dalam arti melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan pihak-pihak mana saja yang dianggap bisa membuat lebih terang dari tindak pidana ini. Oke. Ada yang mengkaitkan kasus Selatan ini dengan kasus di Surabaya. Apa sebenarnya kaitannya? Jadi begini, Mas Budiman. Kami kan menangani perkara terkait dengan perkara di Surabaya. Oke, kasus Ronald Tanur ya? Ya, Ronald Tanur, ZR, ya, dan lain-lain. Nah, kami juga kan melakukan upaya-upaya penggeledahan dan penyitaan sebagai bagian dari penyidikan. Ya. Nah, dalam upaya penggeledahan dan penyitaan itu kita juga menemukan berbagai barang bukti, termasuk barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik? Barang bukti elektronik. Dalam kasus Surabaya? Dalam kasus Surabaya, kasus ZR. Zarof Rikar. Ya. Okay. Nah, dari salah satu barang bukti elektronik, ya, kita menemukan bahwa ada informasi, ada catatan terkait dengan penanganan perkara yang dikaitkan dengan MS. MS itu dalam kasus yang di Pengadilan di Jakarta Selatan? Yang sekarang? Ya, yang sekarang. Ya. Okay. Nah kemudian, bagi kami selaku investigator tentu kan melakukan kajian terhadap ini. Apa sih peran MS ini? Seperti apa dia? MS ini advokat ya, Merisa ya? Ya, okay. Nah profilnya seperti apa dalam kaitan ini. Nah tanggal 19 Maret ya 2025 ada putusan onslah
Ada putusan olah, oke. Onslah terkait dengan tindak pidana korporasi sebagai terdakwa. Udah? Nah, ini juga kita analisis. Kenapa harus onslah? Nah, tentu setelah kita analisis ada kaitan MS di situ. Oke. Nah, lalu posisi MS di onslah dengan yang kita temukan di barang bukti itu menjadi ada klub, lalu penyidik melakukan upaya penggeledahan di tempat. Penggeledahan di tempatnya MS itu, MS. Melisa. Ya. Oke, terus Nah, di situ? Di situ ditemukan catatan terkait bagaimana supaya perkara ini bisa onslah. Oke. Yang terkait dengan korporasi. Dan kemudian terbukti onslah. Ya onslah, Oke. karena kan tanggal 19 itu sudah ada putusan. Sudah ada onslah. putusan. Iya. Nah, dari situlah maka penyidik berkeyakinan bahwa MS ini termasuk aktor dari peristiwa ini. Oke. Karena ada catatan-catatan terkait bagaimana ini supaya onslah. Nah, lalu inilah yang dikembangkan sampai pada hari ini 8 tersangka itu 8 tersangka itu 4 hakim. 4 hakim, Oke. 2 2 advokat, 1 panitra, 1 panitra, dan 1 legal korporasi. legal korporat. Ya. Nah, dari temuan 60 miliar yang disebut-sebut, ini uang dari siapa? Nah, jadi Mas Budiman, itulah sekarang yang juga sedang didalami, dikaji oleh penyidik. Nah, sampai pada penetapan tersangka kemarin, karena dia dari legal corporate, menyatakan bahwa, nah, itu dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu dari legal corporate, Yang MSY. MS itu. Ya, karena kan kalau kita runut MSY, kemudian ada AR, kemudian ada MS, kemudian ada WG, kemudian ada MAN, baru kepada majelis. Nah, seperti itu dia rangkaiannya kan. Yang paling atas di itu, di MS itu. Ya, artinya AR ketika berkolaborasi, bekerja sama dengan WG, tentu pertanyaannya dari mana uangnya. Nah, WG ini Wahyu Gunawan, ya, panitra. panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nah, jadi setelah mereka berkolaborasi, ya tentu ada sumbernya bukan dari AR, karena AR ini kan advokat. Nah, MSY sekarang. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Gunawan, Mas Budiman, itulah yang oleh penyidik akan dikaji MSY ini dari mana? MSY itu adalah legal corporate ya? Corporate. Dari mana sumber? Sampai sekarang berhenti di situ ya? Ya, sampai sekarang masih berhenti di Oke, situ. kalau mobil-mobil Ferrari dan lain sebagainya itu mobil siapa? Kita sita dari AR. AR itu advokat, Ya, yang temannya MS. namanya MS itu. Ya. Dan itu apa kaitannya dengan perkara ini sebetulnya? Nah, jadi begini, Mas. Penyidik sekarang kan proaktif. Ada 60 miliar. Ini sedang kita dalami apakah ini merupakan hasil kejahatan. Ya. Ya. Nah, kemudian kita mengacu kepada kalau tidak salah ketentuan pasal 17 ya, Undang-Undang 3199 bahwa selain daripada pengenaan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam pasal 2 dan seterusnya, bisa dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 18. Oke. Ya, Prof, ya, nanti Prof bisa menjelaskan. Nah, pasal 18 itu mengatur di situ, artinya dalam kaitan dengan uang pengganti, dalam kaitan dengan pengembalian pemulihan hak-hak negara. Nah, itu kita lakukan. Oke. Bang Harli, kalau uang 60 miliar itu sudah ada barang buktinya memang? Kalau terkait uang 60 miliar, kita kan sudah menyita juga dari para tersangka ini. Yang jumlahnya 60 miliar? Ya enggak dong, karena 60 miliar kan bisa saja udah menguap kan. Udah menguap dulu? Iya. Oke. Nah, tapi kita sudah menyita dari beberapa tersangka, misalnya MAN. MAN itu kita temukan waktu digeledah, itu ada 1 miliar lebih. MAN itu Ketua Pengadilan di Jakarta Selatan ya? Iya. Muhammad Arif ya? Nah, Oke. Kemudian dari beberapa tempat, ya termasuk dari MS, termasuk dari hakim lainnya, kita juga menyita sejumlah uang, baik dalam bentuk mata uang asing maupun. Oke. Apa kaitannya kasus ini dengan kasusnya Zahra Fikar? Itu yang saya sampaikan tadi, Mas Budiman, bahwa kami kan menangani perkara ZR. Udah? Ya. Nah, di situ kita temukan ada barang bukti elektronik. Oh, yang tadi? Iya. Oke, di MI itu. Yang mengkaitkan ada peran MS dalam penanganan perkara. Itu.
Peran MS ya, bukan peran ZR ya? Enggak, peran MS. Peran MS. Iya. Lalu, nah ya kita kan analisis ini siapa semua kan BBI itu kan kita forensik, ya kan kita pelajari, kita analisis, kita baca, ya kan pihak-pihak terkait ini. Nah sampai kepada adanya putusan yang onslah. Putusan onslah itu. Iya. Dan itu sampai sekarang memang uang itu masih belum sampai kepada datang pada MS itu ya, MSA ya. Legal corporate kan bernisi uang itu mengaku dari sana kan? MSY ya? Ya. Baru di situ? Baru dari situ sumbernya mengalir begini. Mungkin ya memang dari situ aja ya? Nah itu yang mau nanti harus kita dalami. Apa memang misalnya nih, kalau saya MSY, masa saya 60 miliar saya kasih uang, kepentingan saya apa? Oke. Ya kan? Ya. Nah tapi kan secara hukum kan harus hitam putih, kan harus bunyi. Ya kan nggak boleh pakai perasaan. Oke, baik. Saya akan tanya pada Saur, ketika uang itu hanya saat ini masih diakui dari legal corporate, sejauh mana kemungkinannya setelah jeda berikut ini?